Kamera on. Oke, mulai. 3, 2, 1. Eits, tunggu dulu guys. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Nah, dengan subscribe kamu membantu channel ini hampir upload tiap hari. Terima kasih. Mari kita mulai. Subscribe. Halo Teknolovers, apakah kalian masih ingat dengan Jessica Kumala Wongso? Ya, Jessica merupakan terdakwa kasus kopi sianida. Namanya kini kembali jadi sorotan publik lantaran orang yang menjebloskan ia di penjara adalah Ferdy Sambo. Ferdy Sambo saat itu menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama atasannya Krisna Murti yang kemudian berhasil mengusut kasus sianida, di mana Jessica dinyatakan bersalah dan divonis 20 tahun penjara pada 2016 lalu. 6 tahun berlalu, lantas seperti apa kondisi Jessica sekarang? Simak ulasan kondisi Jessica Kumala Wongso saat ini dalam video berikut. Setelah divonis 20 tahun penjara atas meninggalnya Iwayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso kini kerap mengurung diri dan mendekam di sel isolasi miliknya. Petugas lapas tidak tahu persis apa yang menyebabkan Jessica Kumala Wongso berubah. Ia keluar hanya ketika dijenguk oleh orang tuanya saja. Padahal sebelumnya Jessica Kumala Wongso terlihat rajin dan sibuk berdoa di vihara. Jessica Kumala Wongso berdoa di biara hampir setiap pagi dan sore hari sebelum sidang hukumannya pada 27 Oktober 2016 lalu. Bahkan Jessica selalu mengajak ibu dan pamannya untuk berdoa di vihara rutan sehari sebelum sidang vonisnya berlangsung. Jessica mengatakan kepada ibu dan pengacaranya bahwa dia yakin dia akan dibebaskan. Namun nasib berkata lain dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 27 Oktober 2016. Jessica dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana terhadap sahabatnya, Iwayan Mirna Salihin. Setelah lama tidak menjadi sorotan, muncul kabar baru dari Jessica yang kini mendekam di penjara. Kabar tersebut membuat sedih mantan pengacara Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan. Otto dikutip dari Grip.id, Rabu 1 Februari 2019 lalu, menjelaskan bahwa Mahkamah Agung atau MA telah menolak permohonan peninjauan kembali atau PK yang dilayangkan oleh Jessica. Otto mengaku tidak lagi menangani kasus Jessica. Otto mengakui juga jika Jessica memilih jasa pengacara lain untuk mengajukan PK, perkara nomor 69 PK/PID/2018. Meski tak lagi menangani kasus Jessica, Otto mengaku sedih dengan kabar tersebut. Meski tidak lagi menangani kasus tersebut, Otto yakin kliennya tidak terbukti membunuh Mirna karena tidak ada CCTV yang menunjukkan Jessica menuangkan sianida ke minumannya yang mengakibatkan hilangnya nyawa Mirna. Saya masih yakin tidak, kata Otto. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 1 Juni 2022, mengakui bahwa dia bukan orang yang meracuni Mirna dengan sianida. Pengakuan ini terekam dalam petisi atau pledoi yang dibacakan Jessica saat menjalani sidang ke-28 di Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat pada 13 September 2016. Wanita kelahiran Jakarta 9 Oktober 1988 itu tak kuasa menahan air mata saat membela diri di hadapan para hakim yang dipimpin oleh Hakim Kisworo. Berikut isi lengkap memo yang dibacakan Jessica di hadapan hakim. Saya tidak menyangka kalau pertemuan di tanggal 6 Januari tersebut adalah saat terakhir saya bertemu Mirna. Apalagi saya dituduh membunuhnya. Namun saya sadar kalau tidak ada yang luput dari kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dan selama ini saya diberikan kekuatan yang sangat luar biasa untuk menghadapi godaan ini. Mirna adalah teman yang baik karena Mirna memiliki sifat yang ramah, baik hati dan jujur dengan teman-temannya. Selain itu dia juga sangat humoris, kreatif dan pandai. Walau kita jarang bertemu karena tinggal di negara yang berbeda, tetapi sangat mudah untuk menghabiskan waktu berjam-jam, bercanda dan mengobrol pada saat bertemu. Tidak pernah terlintas di pikiran saya bahwa Mirna datang dari keluarga yang siap mendekat dan mengintimidasi siapapun yang mereka percaya telah berbuat hal yang buruk walau tanpa penjelasan yang pasti. Itu membuat saya berpikir apakah mereka menjadi jahat karena kehilangan Mirna. Bagaimanapun juga saya tidak membunuh Mirna, jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Saya mengerti kesedihan mereka dan saya pun merasa sangat kehilangan. Tapi saya pun dituduh membunuh yang saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan dengan kata-kata. Sebelum kejadian saya tidak mendapatkan firasat apapun yang menunjukkan kalau hari itu akan merubah hidup banyak orang. Semua hal yang saya lakukan dan tidak saya lakukan dibesar-besarkan.
Seluruh rakyat Indonesia menghakimi saya. Semua tuduhan kejam berdasarkan tuduhan yang saya tidak mengerti, tapi membuat semua orang percaya kalau saya seorang pembunuh. Keluarga saya dipojokkan dan kami dibuat sangat menderita. Yang mulia, sulit untuk menjelaskan apa yang benar-benar saya rasakan atas kejadian ini. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Apa benar ini gara-gara kopi? Tapi satu hal yang saya tahu dan yakinkan, saya tidak menaruh racun dalam kopi yang diminum Mirna. Seringkali saya berpikir apa ada hal yang bisa saya lakukan lebih baik di hari itu untuk mengubah semuanya. Pikiran ini membuat saya sangat sedih dan tertekan. Dalam waktu yang cukup lama saya tidak bisa berupaya untuk membela diri. Walaupun kenyataan hidup saya sangat mengerikan, tapi saya yakin kalau Tuhan mendengar doa saya karena ini doa orang benar yang tertindas. Pada hari kematian Mirna, mimpi buruk saya dan keluarga saya dimulai. Sejak di rumah duka, saya sudah dituduh menaruh sesuatu di kopinya Mirna. Lalu polisi tanpa seragam dan identitas mulai berdatangan ke rumah. Bahkan keluarga sekitar terganggu. Wartawan mulai datang ke rumah dan akhirnya saya tampil di media dan dicemooh. Setelah itu saya ditangkap di hotel di mana saya dituduh lagi mencoba untuk kabur. Padahal waktu itu kami hanya mencari ketenangan dan kenyamanan yang tidak bisa didapatkan di rumah lagi. Untuk keluar membeli makan saja sulit. Mulai dari penangkapan, tekanan dari polisi semakin terlihat. Mereka terus-menerus menyuruh saya untuk mengaku dengan rekaman CCTV sebagai senjata. Yang mulia, tidak peduli seberapa berat, sedih, tertekan, dan hancur, apapun dan siapapun tidak akan bisa membuat saya mengakui perbuatan yang tidak saya lakukan dan tidak mungkin akan saya lakukan. Saya ditempatkan di satu sel yang ukurannya tidak lebih 1,5 kali 2,5 meter. Saya diperingatkan kalau tahanan lain akan melakukan hal yang tidak baik terhadap saya. Tidak ada satu barang pun yang saya miliki dan tidak boleh dikunjungi keluarga sampai 5 hari ke depan. Satu-satunya benda yang ada di sana adalah sepotong pakaian kotor di lantai. Sewaktu saya berbaring di sana, saya menangis dan bertanya, apakah yang sudah saya lakukan sehingga saya diperlakukan seperti ini? Saya mencoba mencari orang lain karena saya sangat takut berada di sana. Saya tidak berani membayangkan bagaimana perasaan orang tua saya. Lalu saya coba mengintip dari satu-satunya celah untuk berkomunikasi, yaitu lubang kecil di pintu besi, tapi tidak ada seorang pun di sana. Pada malam berikutnya, Direktur Pimpinan Umum yang menjabat saat itu datang ke sel saya dan mengajak ke satu ruangan. Dengan disaksikan penjaga dari luar ruangan, dia mulai berbicara dengan bahasa Inggris bahwa dia merendahkan harga dirinya untuk datang ke tahanan. Lalu dia meminta saya mengakui tuduhan yang diberikan kepada saya dengan dalih kalau sudah memeriksa rekaman CCTV. Pada intinya dia mau mengatakan kalau saya mau mengakui maka saya akan divonis 7 tahun, bukan hukuman mati atau seumur hidup. Lalu saya kembali ke sel. Di sana saya berharap untuk bangun dari mimpi buruk ini dan berpikir kenapa mereka sangat yakin kalau saya menaruh racun di kopi tersebut. Saya benar-benar tidak mengerti apa maksud semua ini. Yang mulia, salah satu pengalaman yang terberat adalah waktu rekonstruksi di Grand Indonesia. Setibanya di sana, saya melihat banyak sekali polisi, baik di luar maupun di dalam gedung. Apapun tujuan mereka itu sudah berhasil mengintimidasi. Dengan memakai baju tahanan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan, saya mendapatkan tatapan sinis dari semua orang, terutama pegawai Cafe Oliver. Tapi yang membuat saya hancur adalah pada saat melihat Arif dan Hani dan keluarga mereka. Di balik ekspresi saya yang tenang, saya hanya ingin berteriak kepada mereka kalau saya tidak membunuh Mirna. Mohon tolong saya sangat menderita. Namun pada saat itu saya hanya bisa menerima perlakuan dan perasaan mereka dan berdoa semoga Tuhan memberikan jalan keluar. Tidak selesai itu saja. Setelah itu saya harus berjalan menuju toko sabun. Di sore hari pada hari Minggu saya harus melewati pengunjung yang menghujat saya, pembunuh berdarah dingin dan mengambil foto. Sampai sekarang saya tidak tahu harus bagaimana, harus menghadapi semua itu. Saat itu saya kembali ke sel dan mengeluarkan semua air mata yang tertahan seharian. Saya tidak mau memperdulikan situasi sel yang sangat tidak nyaman karena hal ini. Selama masih secara rutin diperiksa di Polda dan di RSCM, walau berat saya tetap mengikuti dan berharap cepat selesai dan bisa pulang. Bagaimanapun stresnya saya tetap menghormati proses pemeriksaan sesuai prosedur. Semua tuduhan yang berdatangan dari orang-orang yang tidak dikenal dan orang-orang yang dulu saya sayangi membuat saya merasa kalau tidak ada lagi yang tersisa dalam diri saya. Namun saya yakin semua akan baik-baik saja. Setelah 4 hari dikurung sendiri, saya dipindahkan ke Pondok Bambu. Pertama-tama saya sangat takut karena begitu banyak orang di sana membuat saya sangat khawatir akan peringatan polisi pada saat saya ditahan.
Setelah keluar dari isolasi di Polda, saya perlahan mulai bisa mempersiapkan diri untuk bisa menghadiri proses sidang yang menyeramkan ini. Menyeramkan karena tujuan dari persidangan ini adalah untuk mengadili saya sebagai pembunuh, padahal saya tidak melakukan itu. Bahkan saat proses persidangan berlangsung, kehidupan saya pribadi yang tidak ada kaitannya dengan kasus ini dibahas dan menjadi konsumsi publik. Banyak orang yang dengan sengaja maupun tidak sengaja menindas dan menekan saya. Saya tetap bersyukur karena masih ada orang di sekitar saya yang saya kenal secara pribadi maupun tidak dengan tulus, memberikan dukungan dan percaya kalau saya tidak bersalah. Dengan dukungan tersebut, saya bisa bersikap tegar dan tersenyum. Kalau Yang Mulia dapat berhenti sejenak dan membayangkan Yang Mulia berada di posisi saya, Yang Mulia akan bisa mengerti kenapa saya bertanya-tanya apa yang terjadi dan mengapa semua ini sangat membingungkan. Bagaimana bisa orang berbuat jahat seperti ini terhadap saya? Karena pengalaman ini, hidup saya tidak akan kembali seperti semula. Namun saya tidak menyesal telah mengenal Mirna. Dia akan selamanya hidup di hati saya sebagai teman yang baik, dan dia tahu kalau saya tidak mungkin meracuni orang. Saya memohon Yang Mulia bisa dengan bijak menilai karakter saya, bukan berdasarkan kebohongan. Walaupun sisi baik saya selalu diabaikan di persidangan ini, saya tetap berharap agar Yang Mulia bisa menilai dengan hati yang arif dan bijak dalam menilai karakter saya yang sesungguhnya. Saya bersumpah kalau saya bukan seorang pembunuh. Saya berada di sini dengan tegar dan kuat adalah bukti yang mutlak kalau Tuhan bersama kita semua. Terima kasih Yang Mulia yang sudah mendengarkan saya. Demikian pledoi yang panjang dari Jessica Kumala Wongso. Nah, itulah tadi kondisi saat ini Jessica Kumala Wongso yang akrab disapa Jess. Diketahui menjalani hukuman terkait kasus pembunuhan Mirna Salihin. Meskipun mengklaim dia bukan pelakunya, Jessica tetap didakwa dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Rupanya takdir tidak berpihak kepadanya pada hari putusan. By the way, seperti biasa ya, untuk mendukung channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.